Dunia hiburan kembali berduka. Peramal kondang yang sering mengomentari kehidupan selebriti tanah air, Mbak Yo, telah meninggal dunia pada hari Kamis 1 Juli 2021 kemarin. Meski kabar ini sudah meluas di berbagai media, namun sampai saat ini kabar penyebab meninggalnya Mbak Yo yang masih simpang siur. Pihak keluarga pun saat ditemui lewat sambungan telepon pun bahkan belum mau terbuka untuk memberikan keterangan apapun. Meski begitu, kemarin tim Hotshot secara langsung mengikuti detik-detik jenazah yang dibawa ke rumah dengan ambulans serta mobil dari kerabat keluarganya. Ambulans terbuka, tapi kita nggak bisa mendekat. Di dalam juga kelihatan ada jenazah dari beliau. Mau konfirmasi terkait meninggalnya Mbak Yu itu benar nggak ya, Mas? Betul, Audi. Iya, Mas, boleh tahu nggak sih, Mas, karena apa mungkin penyebabnya? Sesak nafas, tadi dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas. Oh gitu, tapi info yang beredar katanya karena COVID juga, apa benar nggak ya, Mas? Aku nggak bisa bilang itu benar atau enggak, karena aku nggak punya rilis resmi dari rumah sakit yang menyatakan penyebab kematian Mbak Yu. Berarti ini posisinya sekarang almarhumah di mana ya, Mas ya? Masih di rumah sakit, masih di Premier. Ada sih, ada yang nungguin, ada tantenya juga ada di sana di rumah sakit seperti itu. Ya, sesampainya di kediaman almarhumah, Sudarno yang merupakan ketua RT setempat di kawasan Bintaro akhirnya angkat bicara. Sudarno pun sedikit menjelaskan kronologi meninggalnya Mbak Yu dari yang sempat jatuh di rumah hingga akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Meski begitu, Sudarno secara tegas mengaku belum bisa memberikan penjelasan apa penyebab meninggalnya Mbak Yu hingga memilih menunggu penjelasan dari pihak keluarga. Lantas, benarkah jenazah Mbak Yu pagi ini akan dikebumikan di Bandung? Tadi siang. Tadi siang. Meninggal jam berapa, Pak? Kira-kira dapat informasi dari keluarga sekitar jam 12. Tapi nggak tahu tapi belum dipastikan meninggal ya waktu itu ya. Terus dibawa ke rumah sakit yang menetap di sini 4 orang. Mbak Yu di lingkungan malah nggak dikenal malah. Karena dia sendiri juga nggak pernah interaksi dengan warga. Warga RT 01 ikut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu dalam suasana yang kurang mendukung. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya. Karena saya memang sahabat dengan Mbak Yu, tapi saya juga bukan keluarga dan nggak pada tempatnya saya akan mewakili beliau untuk menyampaikan apapun tentang kondisi kesehatan, karena ini sesuatu yang saya juga mungkin sama seperti teman-teman wartawan di sini masih menunggu juga. Di sisi lain, kabar duka meninggalnya Mbak Yu yang secara tiba-tiba ini cukup mengagetkan rekan sejawat sesama paranormal seperti Denny Darko, Gus Soleh, Kiprana Lewu hingga Ratna Listi. Mereka pun tak mengira sahabatnya itu lebih dulu meninggalkan mereka, padahal tak ada kabar mengenai sakit apapun. Melihat penyebab meninggalnya Mbak Yu yang masih menuai tanya, hingga keluarga pun seolah menutupi, mereka pun hanya bisa mengirimkan doa untuk almarhumah agar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khotimah. Saya ingat itu kontak sebelum puasa itu waktu beliau pernah
kurang sehat juga, sakit. Terus saya ucapan juga semoga lekas sembuh. Terus terakhir waktu Lebaran hari kedua saya telepon beliau, dan ya beliau masih sehat-sehat aja, masih baik-baik aja. Bahkan kalau nggak salah setelah itu pun masih beraktivitas pergi keluar kota. Saya menganggap beliau ini ya kalau teman berarti kenal ya, tapi kalau istilahnya saya pernah meminta saran ke beliau, beliau pun meminta saran ke saya. Jadi saya lebih daripada teman, saya juga menganggap beliau ini sahabat saya. Dan ya, di luar sosoknya memang kontroversial kalau bicarakan ceplas-ceplos ya, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang ini sebenarnya lembut, dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Itu sih yang pertama saya rasakan saat sekitar 3 tahunan yang lalu saya kenal beliau secara personal. Beliau saya anggap sebagai senior saya yang ya dia udah lama di bidang ini dibandingkan saya. Beliau juga lebih usianya juga di atas saya, dan ya banyak hal yang saya belajar dari Mbak Yu. Dan kita doakan yang terbaik. Dan untuk teman-teman juga di sini saya ingin pesan kalau ini masih jauh dari selesai, dan akan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita nggak akan terduga terjadi, sehingga apapun itu, pesan saya seperti di video saya sampaikan adalah semua orang itu bisa meramal masa depan, dan cara terbaik untuk meramal masa depan adalah menciptakan ramalan itu sendiri dengan cara nggak bepergian kemana-mana, prokes, vaksin, dan jaga kesehatan selalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Mbak Yu. Semoga husnul khotimah, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Saya keluarga besar Ipralewu mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya kakak kami, sahabat kami, Mbak Yu. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Amin 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 ya Allah. Saya Ratna Listi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atas berpulangnya Mbak Yu, seorang praktisi spiritual, sahabat saya, dan kami pernah beberapa kali tampil di acara yang sama. Saya sangat sedih dan kaget mendengar berita ini. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat pandemi seperti ini. Kadang kita nggak menyangka gitu. Kadang orang yang kita anggap dekat dengan kita tiba-tiba harus dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingin mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya sahabat, rekan sejawat Mbak Yu. Semoga arwah beliau bisa diterima di sisinya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan agar bisa sabar dan tabah. Sekali lagi saya turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.